It's been a long day without you. Perkenalkan, nama saya Nini Clara Jininggolan, kelas 10 PS1. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama, kompetensi dasar. 3.2, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. 4.2, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. 1. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern. 2. Ekonomi mikro dan makro. 3. Sistem ekonomi. 4. Sistem perekonomian Indonesia. Yang saya bahas di sini adalah yang pertama, permasalahan pokok ekonomi, masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern. 1. Permasalahan ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Berikutnya, permasalahan ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik terbagi menjadi 3. 1. Masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda atau barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, masalah distribusi. Dalam masalah distribusi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang kedua, sistem distribusi klasik melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, masalah konsumsi yang menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Yang berikutnya, pokok permasalahan ekonomi modern. 1. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, dan for whom. Yang kedua, walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan sama, namun cara mengatasinya berbeda. Yang ketiga, perbedaan inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. 1. Apa atau what? Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan. Di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Yang kedua, bagaimana atau how? Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan, maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan how. 1. Pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia, alam, dan modal. 2. Perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. 3. Penentuan teknologi yang akan digunakan. 4. Pertimbangan faktor eksternal seperti harga perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurva fluktuasi, dan sebagainya.
Ketiga, siapa pelaku atau who? 1. Banyak pihak yang bisa melakukan produksi, yaitu pemerintahan, swasta maupun koperasi. Yang kedua, pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Keempat, atau yang terakhir, untuk siapa atau for whom. 1. Untuk siapa barang dan jasa yang dihasilkan. 2. Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut. 3. Bagaimana seluruh produksi distribusi kepada anggota masyarakat. 4. Apakah suatu produksi ditunjukkan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu.